Halo teman-teman kelas 11 MIPA, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga tetap semangat ya. Oh ya teman-teman, minggu lalu kita sudah bahas tentang ekskresi, yaitu ada 3 organ yang terlibat. Ada paru-paru, kemudian ada kulit dan juga hati. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas organ yang keempat, yaitu ginjal. Nah, berkaitan dengan ginjal, tentunya teman-teman semua sudah tahu bahwa ginjal itu nanti akan mengeluarkan sisa-sisa berupa urin. Nah, urin yang biasa kita keluarkan dalam bentuk cairan. Teman-teman tahu nggak letak ginjal itu ada di mana? Nah, bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi letak dari ginjal itu, ginjal tuh jumlahnya ada 2 gitu ya. Dia terletak di sebelah kiri dan kanan, yaitu tulang pinggang di dalam rongga perut kita. Memang kalau kita lihat, bisa dilihat ginjal sebelah kiri itu ya terletak agak lebih tinggi dibandingkan dengan ginjal sebelah kanan. Nah, kemudian ginjal itu tersusun dari 2 lapisan ya. Lapisan yang paling luar atau disebut dengan kulit ginjal ini disebut juga nama lainnya adalah korteks. Kemudian bagian kedua adalah yang ini, itu disebut dengan lapisan dalam ginjal atau sumsum ginjal. Nah, biasa disebut juga dengan kata medula. Nah, ginjal itu mengandung jutaan unit penyaring darah yang disebut dengan nefron. Nanti kita akan bahas di mana bagian-bagian nefron itu ada 2. Yang pertama yaitu badan Malpighi, terdiri dari glomerulus dan capsula Bowman. Kemudian yang kedua terdapat tubulus gitu ya, contortus, ada 3 macam. Tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, kemudian juga ada tubulus contortus collectivus dan juga lengkung Henle. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini, kita coba lihat. Dari setiap ginjal begitu ya, 2 buah ginjal ada saluran yang keluar gitu ya, disebut dengan ureter. Nah, ureter ini berfungsi untuk menyalurkan urin di dalam ginjal tadi ya menuju ke kandung kemih atau yang disebut dengan vesika urinaria. Nah, pada pangkal ureter ini terdapat ruang ginjal yang disebut dengan pelvis renalis ya, yang merupakan tempat bermuaranya tubulus collectivus, yang nanti di mana di bagian tubulus collectivus ini dihasilkan urin yang sesungguhnya yang akan dibuang. Nah, bila kandung kemih atau vesika urinarianya ini penuh gitu ya, urin akan dikeluarkan melalui saluran yang disebut dengan uretra. Perlu teman-teman ingat kembali ketika di SMP tentunya guru-guru kalian sudah pernah mengajarkan berkaitan dengan proses pembentukan urin. Nah, kita akan review kembali berkaitan dengan proses pembentukan urin. Yang pertama adalah proses filtrasi atau penyaringan. Bisa teman-teman lihat di gambar ini, di dalam nefron ginjal gitu ya. Bagian yang berfungsi untuk proses penyaringan atau filtrasi yaitu lokasinya ada di glomerulus dan capsula Bowman. Nah, ketika darah itu masuk ke dalam glomerulus, maka tekanannya menjadi tinggi sehingga mendorong air dan komponen itu masuk melalui glomerulus menuju ke capsula Bowman. Nah, kemudian glomerulus yang terdapat di dalam capsula Bowman ini tugasnya adalah menyaring darah atau filtrasi, sehingga nanti akan menghasilkan urin primer atau yang disebut dengan filtrat glomerulus. Apa saja sih kandungan dari urin primer? Ada air, ada glukosa, kemudian asam amino, garam-garam, urea, ion organik, amonia, dan pigmen empedu. Tetapi ada 2 hal yang tidak terdapat di dalam urin primer, yaitu protein dan juga sel darah merah. Karena 2 komponen ini akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua adalah proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya ada di tubulus contortus proximal sampai ke dalam lengkung Henle. Nah, urin primer ini akan masuk ke bagian tubulus contortus proximal. Zat-zat dalam urin primer yang masih berguna itu akan diserap kembali. Nah, itulah proses reabsorpsi. Jadi zat-zat yang masih berguna diserap kembali, dikembalikan ke dalam tubuh kita. Nah, seperti apa? Yaitu air, kemudian juga nanti ada glukosa, asam amino, ion-ion anorganik seperti Na+, K+, Ca+, Cl. Nah, yang masih berguna ini akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh kita lewat peristiwa reabsorpsi.
terjadinya secara transport aktif. Kalau teman-teman masih ingat, mungkin dulu di kelas 10 sempat dibahas tentang transport aktif yang membutuhkan energi. Nah, kemudian dari hasil reabsorpsi ini apa sih gitu ya? Hasilnya adalah filtrat tubulus atau yang disebut dengan urin sekunder. Nah, urin sekunder ini mengandung air, kemudian garam, urea, pigmen empedu. Nah, yang masih berguna tadi itu sudah diserap, dikembalikan ke dalam tubuh. Yang menjadi catatan adalah ketika urin sekunder ini masuk ke dalam lengkung Henle itu ada dua bagian ya. Ketika dia turun, descendant, kemudian ascendant. Pada saat melewati lengkung Henle yang descendant atau turun, bagian turun ya, air akan berosmosis keluar sehingga volume air itu menurun dan urin itu menjadi pekat gitu ya. Pada saat yang descendant ini ada proses osmosis atau penyerapan air dikembalikan ke dalam tubuh. Ya, pengaturannya memang diatur oleh hormon antidiuretik yang nanti kita akan bahas. Nah, tapi saat melewati lengkung Henle yang ascendant atau yang naik, ini garam Na+ dipompa keluar sehingga kepekatan urin yang tadi mula-mula karena airnya banyak yang berosmosis jadi pekat. Nah, Na+-nya ini dipompa dikeluarkan sehingga ini mempengaruhi kepekatan urin. Nah, jadi kepekatan urinnya sekarang tidak terlalu pekat tetapi volumenya tetap. Baik teman-teman, peristiwa yang ketiga adalah augmentasi atau pengumpulan. Nah, disinilah proses terbentuknya urin sesungguhnya, di mana lokasinya yaitu ada di tubulus contortus distal sampai ke collectifus. Nah, pada saat tadi urin sekunder melewati lengkung Henle tadi ya, baik yang descendant maupun yang ascendant, ini akan dilanjutkan ke bagian tubulus distal. Nah, di dalam tubulus distal inilah terjadi penambahan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Misalnya kreatinin, kemudian ion K+ dan juga ion hidrogen. Nah, ini ditambahkan kembali. Kemudian di bagian kolektifus ini juga masih memungkinkan penyerapan ion Na dan Cl. Nah, NaCl ini kan garam ya. Mungkin ada yang pernah nyicipi urin tuh rasanya apa? Iya. Jadi ada yang bilang asin gitu ya, ada yang bilang tidak. Nah, itu tergantung. Jadi karena masih ada proses penyerapan ion NaCl. Semakin banyak ion NaCl yang diserap dikembalikan ke dalam tubuh, maka ini akan mengurangi tingkat keasinan begitu ya, dan juga kepekatan dari si urin tersebut. Nah, pada proses augmentasi inilah terbentuk urin yang sesungguhnya, yang nanti urin ini akan disalurkan ke dalam pelvis renalis, kemudian di bagian ureter, kemudian kandung kemih disimpan baru dikeluarkan lewat uretra. Nah, tempat penyimpanan sementara urin ini bisa menampung sejumlah 300 ml urin, jadi di kandung kemih ya. Nah teman-teman, mungkin ada pertanyaan nih, apa sih faktor yang mempengaruhi jumlah urin gitu ya? Yang pertama tadi yang mungkin asing didengar oleh teman-teman adalah hormon antidiuretik atau hormon ADH. Nah, pengaruhnya apa sih hormon ADH? ADH ini jadi dikeluarkan oleh otak kita bagian hipofisis begitu. Ada dua hal. Yang pertama, jika jumlah ADH-nya itu dikeluarkannya banyak begitu ya, maka yang terjadi adalah orangnya akan mengalami sedikit buang air kecil. Nah, kelebihan ADH dalam darah ini akan menyebabkan peningkatan proses reabsorpsi air ke dalam tubuh. Jadi kalau ADH-nya meningkat, maka akan meningkat juga reaksi reabsorpsi air ke dalam tubuh, sehingga air yang tersisa di dalam saluran kencing kita lebih sedikit. Maka ini bisa menyebabkan orang itu akan kesulitan buang air kecil atau yang disebut dengan oliguria. Nah, kemudian bagaimana jika ADH-nya itu menurun? Nah, apa akibatnya? Jika ADH yang dikeluarkan terlalu sedikit, maka yang terjadi adalah proses reabsorpsi airnya juga semakin kecil. Nah, karena semakin kecil atau semakin dikit, maka orang itu akan banyak sekali mengeluarkan jumlah urin, atau ini juga bisa berakibat kepada penderita diabetes insipidus atau terlalu banyak mengeluarkan urin.
Nah, faktor selanjutnya adalah suhu lingkungan. Mungkin ini menjadi pengalaman teman-teman juga ketika berada di dalam lingkungan yang suhunya rendah, misalnya di gunung atau di ruangan yang ber-AC begitu ya, sering sekali ingin ke belakang membuang air kecil. Nah, dikarenakan apa? Ketika suhu rendah, ini memang kelebihan air ini akan dibuang menuju ke ginjal, bukan ke kulit. Beda halnya dengan suhu lingkungan yang tinggi, maka nanti proses ekskresinya akan disalurkan melewati pori-pori kulit dalam bentuk keringat. Nah, faktor lainnya apa teman-teman? Emosi atau stres. Mungkin teman-teman pernah nih ngalamin ketika mengerjakan ulangan. Misalnya ulangan apa ya? Matematika atau fisika. Semoga kalau biologi enggak. Jadi misalnya nih lagi ngerjain soal, tiba-tiba mengalami kesulitan dan juga agak stres gitu ya, atau emosi begitu, kadang teman-teman nahan aduh kebelet pipis begitu. Nah, ini kenapa teman-teman? Jadi ketika emosi atau stres itu memacu seseorang itu mengakibatkan darah gitu ya, atau jantung itu, terutama jantung itu akan memompa darah itu lebih cepat. Ketika kita emosi, ketika kita juga mungkin stres gitu ya, jantung kita memompa darah itu lebih cepat. Nah, maka aliran darahnya itu semakin deras. Ketika semakin deras, otomatis kerja ginjal dalam melakukan filtrasi itu juga semakin berat. Nah, karena semakin berat ini juga mendesak kontraksi dari otot-otot ataupun katup yang ada di kandung kemih. Nah, sehingga ini bisa menyebabkan mendorong orang itu ada berkeinginan untuk membuang air kecil. Faktor lainnya adalah terkait dengan jumlah air yang kita konsumsi. Semakin banyak jumlah air yang kita konsumsi, maka proses pembuangan air kecilnya pun juga akan semakin banyak. Dikarenakan sedikit saja air yang akan diserap oleh darah, selebihnya memang akan dikeluarkan melalui urin. Nah, kemudian zat antidiuretik, kopi, teh, alkohol itu memang menghambat kerja dari hormon ADH. Jadi kalau ADH-nya terhambat, maka proses reabsorpsi airnya juga yang dikembalikan ke dalam tubuh juga semakin terhambat. Otomatis ini volume airnya jadi meningkat, air urin kita. Nah, itu dia berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin kita. Nah, teman-teman, berkaitan dengan gangguan pada sistem ekskresi ada banyak sekali. Teman-teman sebenarnya bisa baca di PPT-nya Bu Apri. Bu Apri hanya sampaikan sekilas saja. Yang pertama nefritis, yaitu kerusakan bagian glomerulus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Bisa teman-teman lihat perbedaan antara ginjal normal dan ginjal yang sudah rusak ya. Kemudian ada albuminuria, yaitu gangguan di mana di dalam urin itu masih terdapat protein. Padahal kita tahu protein itu sudah tidak ada pada saat filtrasi awal. Jadi otomatis ini gangguannya ada di bagian glomerulus dan juga kapsula Bowman. Kemudian yang ketiga ada hematuria, di mana penyakit yang di dalam urin itu terdapat sel darah merah. Pada sel darah merah itu tidak larut dalam urin kita. Nah, itu akan dikembalikan ke tubuh. Maka pada saat glomerulus tadi di peristiwa penyaringan pertama ya, filtrasi, memang sel darah merah dan juga protein itu tidak akan masuk. Dia akan dikembalikan ke dalam tubuh. Otomatis orang yang kena hematuria ini juga kerusakan pada bagian glomerulus dan juga kapsula Bowman. Nah, kemudian ada juga ketosis. Ini terjadi pada orang yang diet karbohidrat. Jadi ada penumpukan senyawa keton di dalam ginjal kita. Kemudian ada glukosuria juga, di mana masih ada kandungan glukosa di dalam urin kita. Padahal pada saat reabsorpsi itu glukosa harusnya dikembalikan ke dalam tubuh. Maka ini gangguannya ada di gangguan tubulus contortus proximal dan juga lengkung Henle. Kemudian ada juga penyakit diabetes insipidus. Ini yang penyakit ditandai dengan orang sering sekali mengeluarkan atau membuang air kecil. Dikarenakan tadi ya, jumlah ADH-nya itu semakin menurun. Nah, karena semakin menurun, maka reabsorpsi airnya juga semakin kecil, maka kandungan air dalam urin itu akan meningkat. Kemudian diabetes mellitus, ini juga dikarenakan adanya kandungan glukosa dalam urin. Nah, biasanya ini gangguan dalam pankreas ya. Pankreas dalam menghasilkan hormon insulin. Terus kemudian ada gagal ginjal juga, di mana ginjal itu tidak mampu melakukan fungsinya seperti biasa orang normal begitu ya. Maka ini harus ada cuci darah biasanya kalau sudah gagal ginjal. Kemudian ada juga batu ginjal, ini karena adanya suatu senyawa yang tidak dapat pecah atau dia mengendap di dalam ginjal ya.
biasanya ini menyebabkan penyempitan saluran kencing sehingga ketika orang kencing itu akan terasa sakit. Nah, itu tadi beberapa penyakit atau gangguan yang ada di dalam sistem ekskresi, terutama pada bagian ginjal kita. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini dan juga sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Apri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, begitu ya. Dan juga sebentar lagi akan PAS. Kiranya teman-teman bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk lebih optimal dalam belajar. Oke, dadah, Tuhan memberkati semuanya.